Aku minta maaf sudah merusak kepercayaanmu. Aku memang salah, nggak ada pembenaran untuk itu. Tapi aku ingin berusaha kembali. Menurutku relasi kita tuh penting. Maafkan aku. Aku akan melakukan apa yang dianggap perlu. Semua akan aku lakukan. Gak bakal gue maafin, gak bakal gue maafin. Pokoknya gue akan dendam. Kamu tuh emang jelek, gak bisa dipercaya. Dan aku gak mau maafin kamu selamanya. Apa itu setia? Aduh, gitu ya. Kok ini banget kayaknya suci banget. Di dalam bahasa sehari-hari, hubungan orang yang transparan itu dia itu tulus, tidak licik, tidak banyak agenda tersembunyi atau tidak banyak liuk-liuk yang rumit. Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. M di Sekolah Kehidupan. Masih lanjut dengan topik besar trust. Kali ini kita akan membahas ketika kepercayaan sudah rusak, bagaimana memperbaikinya. Sahabat, seorang Darman mengemukakan hal yang sangat menusuk, jelek banget nih. Kepercayaan memakan tahunan untuk dibangun, butuh tahunan untuk membangun kepercayaan. Butuh beberapa detik saja untuk kepercayaan itu hancur. Dan butuh selamanya untuk kepercayaan itu diperbaiki. Mengerikan, sahabat, betapa pentingnya kepercayaan, dan ketika kepercayaan sudah rusak, hancur, terjadi distrust, maka memperbaikinya dikatakan butuh forever. Sesulit itukah? Mari kita kupas. Ketika kepercayaan kemudian terlanjur rusak, maka yang terjadi adalah krisis kepercayaan. Apa faktor penyebab krisis kepercayaan? Satu, penyebab internal dan eksternal dari krisis kepercayaan itu. Tentu penyebab internal itu adalah sesuatu yang berasal dari dalam. Contoh, kalau penyebab internal di dalam relasi suami istri, apa yang menjadi krisis adalah di dalam relasi suami istri tersebut, di dalam hubungan mereka, ada yang menyebabkan ketidakpercayaan. Misalnya, kebohongan-kebohongan, baik kecil maupun besar. Kemudian ketahuan lagi, udah bohong, ketahuan pula gitu ya. Waduh, habislah gitu ya, di dalam relasi mereka. Lalu ketidakkonsistenan. Kok katanya lu begini, ternyata begini. Yang satu juga ngeliat, katanya lu begini, biasanya lu begini, kok sekarang begini, tidak konsisten. Mungkin jadi krisis. Atau bahkan ketika terjadi ketidaksetiaan atau marital infidelity. Jadi di dalam perkawinan cukup sulit kepercayaan itu pulih, yang menimbulkan krisis besar-besaran, terutama ketika terjadi perselingkuhan, ketidaksetiaan di dalam pernikahan. Nah, kalau yang faktor eksternal apa? Kalau faktor eksternal bisa macam-macam. Faktor dari luar yang menyebabkan di dalam kepercayaan itu kemudian ada yang tidak yakin gitu ya. Misalnya sesuatu yang berasal dari hasutan dari luar. Wah, si ini pergaulannya dengan siapa? Kalau dalam hubungan antar pribadi ya. Begitu juga di dalam organisasi. Kondisi di luar organisasi bisa mempengaruhi krisis kepercayaan di dalam organisasi. Tapi faktornya berasal dari luar. Dan krisis terhadap hubungan di dalam relasi atau interaksi itu menimbulkan sesuatu yang bergejolak gitu ya. Merusak hubungan antar individu, merusak hubungan di dalam kelompok, merusak hubungan kerjasama, merusak reputasi dan kredibilitas baik pribadi maupun institusi, dan menghambat efisiensi kerja dan mempengaruhi kinerja secara keseluruhan di dalam kehidupan organisasi. Mari kita hayati. Sahabat, apakah Anda pernah mengalami krisis kepercayaan kepada orang lain?
Apa yang terjadi pada waktu itu? Dan apa yang merusak kepercayaan Anda kepada orang itu? Dan apa dampaknya rusaknya kepercayaan Anda terhadap orang tersebut di dalam kehidupan Anda? Kemudian sahabat, ini yang sangat penting. Apa yang Anda lakukan untuk mempercayai dia kembali setelah kepercayaan Anda dirusak? Sahabat, sekarang kita akan melihat bagaimana untuk mengatasi krisis kepercayaan atau memulihkan kembali kepercayaan. Ada 3 cara yang perlu dilakukan. Yang satu, transparansi dan akuntabilitas. Ini sangat penting, di mana ketika kepercayaan itu sudah terlanjur rusak dan terjadi krisis, yang harus Anda lakukan adalah transparan, terbuka, jujur, mengemukakan sesuai apa yang ada. Dan itu merupakan kunci dalam membangun kembali, berusaha membangun kembali. Kita tidak tahu kapan kepercayaan itu akan pulih kembali, tetapi untuk membangunnya memang berat. Sahabat, di dalam hubungan suami istri, ini khususnya di dalam hubungan suami istri, ketika kepercayaan sudah dirusak, terutama dengan kejadian perselingkuhan, yang bisa dilakukan oleh orang yang berselingkuh adalah mengemukakan sejujur-jujurnya. Daripada nanti pasangan gitu ya yang diselingkuhin kemudian menemukan informasi baru yang sebetulnya maksud Anda adalah disembunyikan, mungkin untuk supaya tidak menambah keparahan, mungkin tidak menambah sakit hati, tetapi di dalam kondisi krisis kepercayaan yang harus dilakukan adalah dibuka semua, keterbukaan dan kejujuran yang dibuka semua. Di dalam krisis kepercayaan itu nomor 1 sangat penting. Jangan disembunyi-sembunyikan, diumpet-umpetin meskipun Anda takut atau meskipun itu akan menyakiti orang yang kita sayangi. Ini dalam relasi antar pribadi. Karena kenapa? Kalau kita masih menyembunyikan ini dan itu ditemukan belakangan, maka itu seperti kedua, ketiga, keempat kali orang itu merasa terhianati, merasa bahwa emang nggak mungkin. Ternyata dia betul-betul tidak bisa dipercaya lagi dan itu akan luar biasa merusak. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Cara kita mengemukakan merusak kepercayaan orang itu bisa traumatik bagi orang tersebut. Sehingga bentuk penyesalan, ungkapan permintaan maaf yang proper, yang rendah hati, yang baik, itu sangat dibutuhkan. Dibutuhkan kerendah hatian untuk mengkomunikasikan. Saya minta maaf, hal ini membuat Anda kecewa atau membuat Anda sakit. Setelah tadi transparansi, keterbukaan. Yang kedua, komunikasikan. Menjelaskan dengan empati dan memberikan informasi yang jelas. Itu sangat dibutuhkan, komunikasi yang benar, yang efektif. Dan yang ketiga, ini sulit sekali sahabat. Yang ketiga yang paling sulit dalam memperbaiki relasi. Restorasi kepercayaan melalui tindakan-tindakan nyata. Oke, saya pengen kepercayaan kepada saya dipulihkan. Buktikan dalam tindakan. Tindakan seperti apa yang bisa merestorasi, memulihkan kepercayaan kepada kita. Tidak bisa dengan kata-kata, saya akan berubah, saya akan setia, saya akan nanti jujur, saya akan jadi benar, saya nggak akan nyelakain kamu. Kalau dengan kata-kata, mohon maaf, tidak bisa. Tapi restorasi itu melalui tindakan. Misalnya, janji yang sudah dibuat ditepati. Kesepakatan yang sudah dibangun dalam rangka memulihkan kepercayaan dilakukan seperti itu. Dan Anda termasuk harus berani membayar harga sebagai konsekuensi dari tindakan yang merusak kepercayaan. Contoh, betapa sulitnya ketika kita selama beberapa waktu, ini khususnya lagi-lagi contohnya di dalam relasi suami istri. Orang yang diselingkuhin akan menuntut. Sekali-kali, tolong HP kamu aku cek. Masih ada nggak komunikasi sama orang itu? Kasih HP-nya. Jangan pakai password. Biar dia lihat semua. Ketika Anda mulai pakai password atau Anda mulai ngumpetin sesuatu, padahal katanya mau memulihkan, merestorasi kepercayaan,
itu akan membuat mulai dari awal lagi ketika Anda sudah mencoba membangun kembali kepercayaan yang tadinya rusak. Sehingga memang dibutuhkan kesediaan membayar harga, termasuk tidak enak, termasuk ditanyain lagi. Gue capek, ya capek dalam membayar untuk memulihkan relasi, capek, tidak enak. Apalagi orang yang kepercayaannya kemudian jadi hancur. Nah, bagaimana tindakan-tindakan kita akan membantu memperbaiki, merestorasi kepercayaan selama kita bersedia membayar, dan itu dibutuhkan kesabaran. Baik, sahabat, mari kita berusaha untuk memulihkan kepercayaan, mencoba mempercayai kembali orang-orang yang Anda cintai, yang berusaha untuk memperbaiki relasi dengan Anda. Begitu juga kita memperbaiki kelayakan kita untuk dipercayai, sehingga relasi-relasi yang terbangun bisa menjadi sehat kembali, dan Anda bisa menikmati relasi yang sehat dan bermakna. Sahabat, terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam Sekolah Kehidupan. Sampai jumpa.